Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kita berjumpa lagi. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masih statistika ya. Sesuai judulnya, tabel distribusi berkelompok atau tabel distribusi. Jadi membuat tabel distribusi frekuensi, histogram, dan OGIF. Nah, gimana? Kapan kita perlu menyusun tabel distribusi frekuensi? Ini diperlukan apabila memang datanya cukup besar ya. Cukup besar itu adalah lebih dari 30. Ada juga yang lebih dari 25. Jadi kalau datanya kita anggap besar, banyak maksudnya. Bukan besar angkanya, tapi kuantitasnya banyak gitu ya. Maka sebaiknya dilakukan sajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Meskipun tabel distribusi frekuensi ini ada dua. Pertama ada tabel distribusi tunggal, ada yang berkelompok. Sebenarnya nanti yang akan menjadi bahasan ataupun topik lebih menarik itu yang berkelompok. Yang pertama kita lihat dulu contoh tabel distribusi frekuensi tunggal. Misal di sini ada berat badan dari siswa SD Merdeka dalam kilogram seperti ini. Ya. Kalau mau membuat tabel distribusi frekuensi tunggal, tinggal kita tulis saja yang 32 ya, nanti ada berapa orang, nyarinya pakai tulus biasanya ya. Jadi 32, kalau dalam pengerjaannya 32 ada 1 gitu ya, 2, nanti Anda tulis gini 1, 2, kemudian mana lagi 3, dicoret aja ya, coret 4, mana lagi 5. Oh, ini kayak kata di Instagram ya, 6, nah gitu, dan seterusnya. Nanti tabel yang dihadirkan adalah bagaimana ada berat badan dan banyaknya anak atau frekuensi gitu. Ya, relatif lebih mudah, memang tidak susah. Kemudian sekarang bagaimana menyusun tabel distribusi berkelompok. Ada langkah-langkahnya. Langkahnya sebagai berikut. Jadi pertama, tentukan dulu jangkauan data J, saya menggampangkannya ya, yaitu datum terbesar dikurangi datum terkecil. Jadi J X max dikurangi X min. Kemudian yang kedua adalah langkah kedua adalah tentukan banyaknya kelas dulu. Kelas interval atau bisa pakai K ya, bisa pakai apa saja lah. Dengan aturan Stargess ya, dengan rumus K, banyaknya kelas itu adalah 1 tambah 3,3 kali log N. Ini Stargess, cari aja lah ya namanya. Tapi yang pasti bukan Haji Agus Stargess yang kan itu. Nanti K-nya bilangan bulat, artinya kan nanti memang ini nanti jawabannya bukan bulat, tapi kita bulatkan saja. Biasanya pembulatannya ke atas gitu ya. Dan N banyaknya data. Ini 3,3 kali log N. Kemudian tentukan panjang kelas interval. Panjang kelasnya berapa? Ya, rumusnya adalah ya udah aja banyaknya jangkauannya berapa dibagi banyaknya kelas. Nanti setelah sambil mengerjakan akan terbayang. Kemudian tentukan batas kelas interval, batas atas dan bawah, batas bawah dan batas atas. Batas bawah kelas pertama ya, artinya data paling kecil dapat diambil sama dengan nilai yang terkecil ataupun nilai yang lebih kecil, tapi tidak terlalu jauh. Kemudian tentukan frekuensi dari setiap kelas dengan terlebih dahulu untuk menentukan turusnya. Tetap nanti akhirnya menggunakan turus. Ya, nantinya di absen lah begitu ya. Supaya lebih gampang kita ke contoh ya. Yang tadi SS dulu. Ya. Terus sambil lihat. Misalkan di sini ada hasil nilai tes matematika 30 siswa kelas 11 SMA ya, berikut. Nah, datanya sudah banyak. Maka yang pertama tadi masih ingat apa? Yuk, tentukan dulu jangkauannya. Ya. Di sini data terkecilnya berapa? Di bold ya. 30, terbesarnya 88 gitu. Jadi jangkauannya adalah, tentukan dulu jangkauannya adalah berapa? 88 dikurangi 30.
alias 58. Sudah dapat 1. Kemudian selanjutnya apa? Menentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas. Nah, banyaknya kelas. Jadi si 58 data ini enaknya dibuat ke dalam berapa kelas gitu ya. Jadi tidak asal ngarang gitu. Ada perhitungannya lah, penurunan rumusnya oleh tadi siapa? Oleh Haji Agus Starges ya, HA Starges. Biasanya dikenal rumusnya rumus Starges. Tinggal kita masukkan saja. Di sini n-nya sudah ada. N-nya itu banyaknya siswanya, banyaknya datanya gitu. 30. Ini n-nya 30. Rumusnya kan tadi mana 1 tambah 3,3 kali log 30. Nah, ini mah ngitung log 30-nya pakai kalkulator ya. Hitung aja log 30 gitu. Sama dengan lalu nanti kali 3,3 ya, lalu tambah 1 kalau di kalkulator nantinya seperti itu. Atau boleh juga 1 tambah 33 kali log 30 pakai kalkulator. Sini diperoleh 5,874. Kita bulatin aja jadi 6. Jadi banyaknya kelasnya 6. Ya, banyaknya kelasnya nanti dikelompokkan. Ya, kalau banyaknya kelas berarti nanti panjang tiap kelasnya berapa? Ya tinggal hitung aja. Ya, selanjutnya kan kita mencari panjang kelasnya. Tadi datanya ada 58, mau dibuat ke dalam 6 kelas, gitu aja. Udah aja 58 per 6. Banyaknya kelas itu atau interval J per K. 58 per 6, 9,67. Buletin dia 10. Nah, ini hal yang tidak biasa dari statistika itu ya. Kalau matematika kan biasanya eksak. Tidak boleh diganggu gugat. Kalau di statistika boleh lah nawar-nawar ya. 9,6 ya 10 aja lah. 10. Nah, sekarang sudah dapat nih, banyaknya kelasnya 6, kemudian panjang kelasnya sudah dapat 10. Sekarang kita tentukan batas kelas. Nah, tentukan batas kelasnya boleh aja ya. Tadi udah aja pakai datum terkecil. Oh, datum terkecilnya 30, boleh. Kita boleh pakai 30 nih, enak 30. Ya. Kemudian itu kan batas bawahnya ya. Paling kecil 30. Nanti kalau dalam tabel distribusi berkelompok itu datanya jadi gini, 30 sampai berapa. Nah, karena panjang kelasnya 10 ya berarti dari 30 sampai ke awas, jangan langsung tambah 10. Kalau tambah 10 jadi 40, nanti banyak kelasnya jadi panjang kelasnya bukan jadi 10 tapi 11. Rumusnya udah aja 30 tambah panjang kelas berarti 30 tambah 10 tadi ya 40, tapi dikurangi 1 itu ke 9. Jadi kelas pertama itu 30 sampai 39. Ya kalau dicacah coba sama ada cacah ya 30, 31 sampai 39 itu ada 9 angka, ada 9 data gitu. Kalau sampai 40 jadi 11 gitu ya. Jadi 30 tambah panjang kelas kali 1. Itu rumus panjang kelas. Boleh saja kalau misalkan datum terkecilnya tidak pas, misalkan 28 misalnya. Pengen dibulatin jadi pengen yang enak mau ke bawah gitu ya. Mau jadi 25 boleh misalnya. Tapi harus hati-hati. Nanti data terbesarnya harus masuk ya, harus masuk. Cara ngujinya ya udah aja. Ini panjang kelasnya kan 6 ya. Banyak kelasnya 6. Panjangnya 10, berarti nanti bakal tertulis data 60. Kalau ini pakai 28 boleh nggak kalau pakai 28? 28 tambah 60 jadi 88. Nah, itu nggak boleh kalau di sini. Karena kalau 88 nanti kan jadi kurang 1 jadi 87. Jadi boleh mundur ke belakang 1 atau 2 angka lah ya. Gitu. Menentukan data terkecilnya. Kalau misalkan di sini 26 bolehlah jadi 25 kalau pengen cantik, tapi tidak apa-apa, boleh aja pakai langsung yang ada. Saya ini kan pakai yang ada 30. Nah, kemudian kita susun saja ya. Seperti tadi sebenarnya menggunakan turus dari 30 sampai 39 ada berapa di absen ya. Oh, ada 30, ada siapa lagi? 39 gitu ya. Jadi 30 coret gitu. Jadi nulisnya gini. 30 coret, tulis di sini tulisnya 1. 39 coret 1. Nah, gitu saja. Oh, 2. Beda lagi. Selanjutnya dari 40 sampai 49 dan seterusnya ya. Nanti sampai semuanya sudah selesai dan cek saja jumlahnya harus sama 30. Gitu ya. Paham ya?
Meskipun nanti di akhir yang kita butuhkan adalah tampilannya seperti ini saja, data dan frekuensi. Jadi kasih judulnya data atau misalkan nilai ulangan kayak gitu, nilai tes matematika ya, atau data frekuensi. Sebenarnya yang akan kita pakai itu, dan di semua juga munculnya selalu seperti itu saja, data frekuensi. Kemudian selanjutnya ada lagi yang lebih penting, kita harus mengetahui unsur-unsur dari tabel distribusi frekuensi berkelompok. Unsur-unsurnya ada apa aja sih di sana? Ya. Pertama ada kelas. Kalau tadi kelas jelas ya. Kalau kelas ada 6 kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 gitu ya. Kemudian nanti ada batas atas dan batas bawah. Ada interval atau panjang kelas, ada yang menggambarkan, ada yang melambangkannya I interval, ada yang pakai P panjang kelas gitu ya, ada yang pakai K. Tadi juga kan pakai K ya, tapi enaknya pakai P juga nggak apa-apa lah ya, pakai P gitu, pakai K. Jadi jangan ini bukan tidak terlalu baku ya, jadi boleh pakai yang mana saja. Lalu nanti ada tepi bawah. Nah, kalau tepi bawah itu batas bawah dikurangi 0,5. Ada tepi atas. Ya, batas atas tambah 0,5. Ada nilai tengah. Nilai tengah batas atas tambah batas bawah per 2. Oke, sebagai contoh beginilah. Ya. Ini contoh dari masing-masing yang tadi ya. Oke, kita ulangi supaya lebih mudah ya. Jadi yang pertama ada kelas. Nah, kalau kelas itu begini. Ini ada 6 kelas. Jadi kalau ditanya kelas 1 ya berarti, atau misalkan kelas 30 sampai 39 ya, ini kita sebut kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 gitu ya. Jadi nyebutnya begitu. Udah nyebut kelas ke-1 gitu, atau misalkan ya di kelas 40 49 misalkan gitu. Contoh datum yang nilainya 52 berada pada kelas ketiga gitu, atau pada kelas 50 sampai 59. Nah, ada batas atas dan batas bawah. Oh, ini balik ya. Batas atas harusnya apa? Batas atas, nah, misalkan ini ya. Batas atas tuh yang sebelah kanan ini. Ini batas atas. Kalau yang sebelah kiri batas bawah. Jadi kalau ditanya batas atas kelas pertama, misalkan ya. Batas atas kelas pertama, gitu aja lah. Ya, 30 begitu. Batas bawah 39 maaf ya, 39. Batas bawah kelas ketiga, 50. Nah begitu ya, itu sajalah. Ini interval atau panjang kelas ya, tinggal batas atas dikurangi batas bawah tambah 1. Nah, misalkan ini panjang kelasnya ya, panjang kelasnya katakanlah tadi kita pakai P aja, pakai P berarti panjang kelasnya ambil aja sembarang, pakai yang mana aja bebas ya. Misalkan pakai yang kedua aja lah, 49 dikurangi 40 tambah 1 gitu ya. Jadi berapa? 10 gitu. Atau boleh dicacah pakai tangan. 40, 41, 42, 49 ada berapa gitu ya. Atau boleh juga batas atas suatu kelas dikurangi batas bawah suatu kelas dikurangi batas bawah sebelumnya. Jadi 40 dikurangi 30, 10. Nah, boleh kayak gitu ya, untuk mencari interval atau panjang kelas. Banyaklah caranya ya, yang mungkin paham. Tepi bawah. Nah, kalau tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Dan tepi bawah tiap kelas berbeda tentunya ya, itu berbeda. Jadi kalau dihitung misalkan di sini tepi bawah kelas 1 udah aja, tepi bawah itu batas bawah 30 dikurangi 0,5. Nah, dengan 29,5. Dan seterusnya ya. Kalau tepi atas, nah tepi atas batas atas tambah, awas jangan ketukar, tambah 0,5. Nah, misal tepi atas kelas keempat, tepi atas kelas keempat kalau 69, batas atasnya 69 tambah 0,5 gitu, jadi 69,5. Ini kebetulan angkanya batas atas batasnya kan panjangnya 10 ya, jadi angkanya sama. Bisa jadi nanti panjangnya 7, 6 atau berapapun. Oke, nah nanti ada nilai tengah. Ini nilai tengah ini penting dan suka dipakai. Ya. Cara menentukan nilai tengah itu adalah batas atas tambah batas bawah dibagi 2. Jadi kalau misalkan nilai tengah di kelas pertama tinggal 30 tambah 39 dibagi 2. Nah, berapa tuh? 34,5. Jadi 34,5.
Untuk ke bawah nanti, nah ini ya, ini dicatat baik-baik, diingat-ingat. Untuk menentukan kelas nilai tengah selanjutnya, cukup ambil aja kelas pertama. Selanjutnya tinggal tambah panjang kelas aja gitu. Jadi kalau kelas kedua ya tinggal ini aja tambah 10 tambah panjang kelas ya. Panjang kelasnya jadi kan 10. Jadi 44,5 gitu. Dan seterusnya tinggal ke bawah. Nah, nanti hasil seperti ini. Ya, setelah dihitung. Cuma di sini perlu kita ingat bahwa nilai tengah itu kalau tepi atas dan tepi bawah ini pasti ujungnya 0,5 gitu ya. Tapi kalau nilai tengah belum tentu 0,5 bisa jadi bilangannya bulat. Kalau misalkan nanti panjang kelasnya ganjil ya. Misal datanya itu dari 71 sampai 74 ya 75 misalkan. Nanti ini nilai tengahnya adalah 73. Tidak mesti harus bulat. Ya, begitu. Oke. Mudah-mudahan dapat dipahami. Itu saja dulu untuk video yang ini. Jadi kita bagaimana membuat tabel distribusi berkelompok dan mengetahui unsur-unsurnya. Nah, nanti setelah ini kita pelajari bagaimana membuat histogram, bagaimana membuat poligon, dan bagaimana membuat OKIF. Oke, terima kasih sudah menonton. Ya. Semoga sehat selalu. Kita tutup dengan alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.